Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk anak-anak sekalian. Kembali bersama Bapak Agus Mantul Tabarat yang akan bersama dengan anak sekalian dalam mempelajari ilmu IPA. Dan pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep gerak, di mana konsep gerak ini merupakan bagian dari sub pokok bahasan gerak pada benda dan makhluk hidup. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini nanti anak-anak didikku sekalian dapat mendefinisikan tentang gerak, kemudian bisa membedakan gerak menurut keadaan dan lintasannya, dapat mendefinisikan kecepatan sebagai jarak tempuh persatuan waktu, dan dapat juga mendeskripsikan karakteristik dari gerak lurus beraturan. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan gerakan. Namun, ada kalanya kita tidak atau belum mengerti tentang apa itu konsep dari gerak itu sendiri. Nah, menurut fisika, suatu benda itu dikatakan bergerak jika benda tersebut berubah posisinya atau kedudukannya dari suatu titik acuan. Dalam hal ini titik acuannya bisa saja lantai, dinding, meja, ataupun benda-benda yang lain. Nah, di fisika, di ilmu fisika, ada satu cabang ilmu yang khusus mempelajari tentang gerak tanpa mempersoalkan penyebab dari gerak itu sendiri. Nah, cabang ilmu fisika tersebut dinamakan dengan ilmu kinematika. Nah, gerak itu sendiri, karena dia lintasannya berupa garis, maka gerak itu merupakan gerak satu dimensi. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami tentang konsep gerak ini, coba perhatikan animasi berikut ini. Nah, menurut definisi gerak, manakah binatang dalam video animasi berikut ini yang bisa kita katakan bergerak dan mana yang tidak bergerak? Nah, kemudian tolong diberikan alasannya. Nah, jika kita perhatikan video animasi berikut ini, kita dapat melihat ada seekor kucing di atas gubuk ini, kemudian ada kupu-kupu yang hinggap di bunga. Nah, ini merupakan contoh hewan yang dikatakan tidak bergerak. Kenapa? Karena tidak ada perubahan posisi. Posisi yang titik acuannya, misalkan kucing tersebut ini, yang titik acuannya terhadap atap dari gubuk ini sendiri. Kemudian kupu-kupu ini dikatakan tidak bergerak. Kenapa? Karena tidak ada perubahan posisi dari titik acuan apa? Yaitu bunga. Nah, tapi jika kita perhatikan ini ada hewan yang berlari-lari ini. Nah, ini dikatakan masuk bergerak. Kenapa? Karena ada perubahan posisi dari titik acuan, yaitu dari sebelah kiri ini tadi, air ini sampai ke sebelah kanan ini. Nah, kedua hewan ini dikatakan melakukan gerakan. Nah, dari itu maka bisa kita simpulkan bahwa gerak itu sebenarnya adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Nah, anak-anakku sekalian, gerak itu bisa dibedakan terhadap beberapa jenis, yaitu yang pertama gerak sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan gerak sebenarnya? Gerak sebenarnya adalah gerak yang sebenarnya dari sebuah benda yang berubah posisinya terhadap suatu titik acuan. Gerak sebenarnya dari satu benda terhadap suatu titik acuan. Selanjutnya, contohnya adalah gerak mobil dari suatu kota A ke kota B. Nah, itu termasuk contoh dari gerak sebenarnya. Kemudian ada gerak semu. Apa yang maksud gerak semu? Gerak semu adalah gerak suatu benda yang diam, tapi oleh si pengamat teramati dia seolah-olah bergerak. Nah, jadi contohnya seperti gerakan matahari yang terbit dari sebelah timur atau ufuk timur terbenam di sebelah barat atau ufuk barat. Nah, seolah-olah kita sebagai manusia di bumi melihat seolah-olah matahari yang bergerak terhadap bumi. Padahal yang bergerak itu sebenarnya adalah bumi yang bergerak mengitari matahari. Nah, contoh berikutnya seperti kita yang berada di atas mobil yang sedang bergerak. Kita akan mengamati seolah-olah pohon yang diam di pinggir jalan seperti seolah-olah berlari ke belakang. Jadi pohonnya yang bergerak terhadap kita, padahal yang sebenarnya bergerak adalah kita terhadap pohon. Nah, kemudian ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa
lintasan yang lurus. Contohnya itu orang bersepeda ini termasuk gerak lurus. Nah, kemudian gerak parabola. Gerak parabola adalah gerakan suatu benda yang lintasannya berupa parabola. Contohnya adalah gerak peluru. Ya. Kemudian gerak melingkar. Gerak melingkar artinya gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih memperdalam konsep gerak ini, kita harus memahami juga nanti konsep perpindahan dan jarak. Lalu konsep kecepatan dan kelajuan, dan dilanjutkan dengan percepatan. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan membahas dulu konsep dari perpindahan dan jarak. Perpindahan dan jarak secara GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Perpindahan dan jarak itu tidak sama, itu jauh berbeda. Nah, di mana perpindahan adalah besaran vektor. Nah, anak-anak sekalian masih ingatkan tentunya pelajaran di kelas 7 tentang vektor. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Artinya, di samping memiliki nilai, juga dipandang arahnya. Nah, sekarang perpindahan itu merupakan besaran vektor, di mana perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu itu ya ada nilainya, misalkan dari A berpindah ke B. Nah, di sini ada tentunya nanti nilai dari A ke B, dan arahnya juga dijadikan sebagai titik pedoman kita melihat pergerakan tersebut. Nah, itu dinamakan dengan perpindahan. Nah, sementara jarak adalah besaran saklar. Kenapa besaran saklar? Ingat kemarin di kelas 7, besaran saklar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Jadi arah itu tidak sebagai acuan ya. Nah, jadi secara garis besarnya jarak itu merupakan panjang lintasan keseluruhan dari lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda. Jadi jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, misalkan ada benda bergerak dari titik A ke titik B sejauh 5 meter, lalu kembali dari B ke titik A sejauh 5 meter, maka perpindahannya itu dianggap 0. Tapi jaraknya ini dianggap 10. Karena panjang lintasan sesungguhnya adalah dari A ke B 5 meter, dari B ke A 5 meter. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, itu jadi perpindahan dan jarak pada konsep GLBB itu berbeda. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita membahas konsep kecepatan dan kelajuan nanti ya. Nah, apakah kecepatan dan kelajuan itu sama? Tentunya jika kita bahas dalam konsep GLB atau gerak lurus beraturan itu sama, karena lintasannya hanya lurus dan tidak berbelok. Selanjutnya, tetapi jika kita lihat dari konsep GLBB, maka kecepatan itu berbeda dengan kelajuan, di mana kecepatan itu adalah vektor. Ya. Kenapa vektor? Ya, karena dia juga hanya harus memiliki, di samping memiliki nilai, juga memiliki arah. Nah, dalam hal ini jika kita hubungkan dengan perpindahan, maka secara rumusannya kecepatan itu merupakan perpindahan per satuan waktu. Nah, sekarang tadi di awal Bapak katakan bahwa perpindahan itu adalah vektor. Nah, otomatis ya kecepatan juga termasuk besaran vektor. Ingat, kecepatan dia berjodoh dengan perpindahan. Nah, dibagi dengan waktu yang diperlukan. Nah, jika kita bandingkan dengan kelajuan ini, nah kelajuan merupakan besaran saklar yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Nah, kelajuan itu berkaitan dengan jarak. Nah, jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan itu merupakan formulasi dari kelajuan. Jadi, jarak adalah besaran saklar, di awal tadi katakan besaran saklar. Nah, kelajuan otomatis dia merupakan besaran saklar. Nah, itu dia perbedaan konsep antara kecepatan dan kelajuan. Nah, rumusnya tetap itu V sama dengan kecepatan untuk kelajuan itu sama dengan kalau dia kecepatan berarti perpindahan dibagi waktu, kalau dia kelajuan berarti jarak dibagi waktu. Nah, selanjutnya kita membahas konsep percepatan.
percepatan. Artinya ada kecepatan yang bertambah. Jadi jika ada kecepatan yang bertambah, berarti akan muncullah percepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya. Itulah yang disebut dengan percepatan. Nah, sekalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Nah, tadi dikatakan bahwa pembagian dari gerak itu ada salah satunya adalah gerak lurus. Nah, gerak lurus itu bisa dibagi dua, yaitu gerak lurus beraturan, yaitu GLB, yang disebut dengan GLB. Nah, ada lagi nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya akan Bapak jelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, sekarang kita bahas tentang gerak lurus beraturan. Nah, apa ciri dari sebuah gerak lurus beraturan? Nah, gerak lurus beraturan atau GLB ini memiliki ciri yang pertama, lintasannya lurus. Lintasannya lurus, kemudian kecepatannya tetap, tidak ada perubahan setiap detiknya, selalu tetap. Nah, karena kecepatannya tetap, otomatis tidak ada perubahan kecepatan. Jika tidak ada perubahan kecepatan, otomatis percepatannya sama dengan 0 atau tidak ada. Nah, di sini kita lihat ya, pada percobaan tiket tender atau kita ketik, nah sebuah mobil ini, jika misalkan mobil ini terjadi kebocoran oli, ya, maka pada jalan nanti akan terjadi tetesan oli. Nah, kita lihat jika kita lihat tetesan olinya ini, maka jarak dari satu titik ke titik yang lain itu selalu sama. Coba diperhatikan ini aku. Nah, ini menunjukkan bahwa kecepatan dari mobil ini itu sama, ya, sama di setiap saatnya. Sehingga dikatakan mobil ini melakukan gerak lurus beraturan. Nah, ini misalkan dan secara grafik ya bisa kita perlihatkan bahwa grafik hubungan antara jarak dengan waktu. Di sini sumbu Y-nya adalah jarak, sumbu X-nya adalah waktu. Kita lihat di sini bahwa 5 detik pertama jarak yang ditempuh adalah 50 meter, misalkan kalau dalam meter. Nah, 10 detik kedua yaitu 10 detik berikutnya ya, dia akan menempuh jarak 100 meter. 15 detik kemudian dia sudah menempuh jarak 150 meter. Nah, dalam hal ini maka jika kita bagikan 50 dibagi 5, maka ada 10. Maka kecepatannya ini 100 dibagi 10 juga adalah 10. 150 dibagi 15 adalah 10. Jadi kecepatannya selalu 10. Nah, ini kita lihat di sini. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya sini selalu 10. Nah, kemudian karena tidak ada perubahan kecepatan, maka kecepatannya tentunya tidak ada atau sama dengan 0. Ini kita perhatikan grafiknya yang menunjukkan angka 0 selalu setiap detiknya. Nah, inilah ciri khas dari sebuah gerak lurus beraturan. Inilah bentuk dari percobaan tiket tendernya atau kita ketiknya. Inilah bentuk grafik-grafik yang berlaku pada gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, tentunya dalam gerak lurus beraturan ini kita akan menemukan persamaan-persamaan atau rumus yang berlaku pada gerak lurus beraturan, yaitu ini grafik hubungan persamaan atau rumus yang berlaku pada gerak lurus beraturan, di mana X atau S itu jarak itu sebanding dengan perkalian antara kecepatan dikali dengan waktu. Nah, bagaimana jika kecepatan yang ditanya? Nah, jika kecepatan yang ditanya, maka rumusnya adalah jaraknya dibagi waktu. Lalu bagaimana jika waktu yang ditanya? Jika waktunya ditanya, maka hasilnya adalah jarak dibagi dengan kecepatannya. Nah, secara logikanya, untuk menghitung jarak ditempuh oleh suatu benda pada gerak lurus beraturan itu sama dengan luas yang diarsir, ya, luas yang diarsir pada grafik ini. Ya, sekarang misalkan seperti ini. Jika kecepatannya adalah 5 meter per sekon, lalu waktu yang dibutuhkan adalah 10 detik, maka jarak tempuhnya adalah 5 dikali 10. Maka berarti 50. Nah, ini merupakan ini kalau pakai formula. Nah, kalau dari grafiknya, kurvanya, ini kita lihat bahwa ini luas yang diarsir ini adalah bentuk persegi panjang.
Persegi panjang tentu luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, berapa panjangnya? Panjangnya 10. Lebarnya berapa? 5. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti 10 dikali 5 sama dengan 50. Jadi sama ya. Secara formula dan secara grafiknya nih ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada contoh soal yang Bapak berikan sajikan. Coba kita bahas bersama. Ya, yang pertama, Ivan berjalan ke sekolah yang berjarak 600 meter dalam waktu 10 menit. Pertanyaannya, tentukan kecepatan Ivan berjalan ke sekolah. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, ya, tentunya kita akan membuat urutannya ya. Pertama kita buat dulu diketahui ya. Apa yang diketahui dari soal ini? Pertama kita mengetahui bahwa jarak tempuhnya adalah 600 meter. Ya, 600 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu adalah 10 menit. Nah, dalam hal ini kecepatan nanti kan satuannya adalah meter per detik. Jadi menit ini diubah waktu ini. Satuan waktu menit ini diubah ke detik. Berarti 10 menit itu sama dengan 10 kali 60 per detiknya. Berarti hasilnya adalah 600 detik. Sehingga dari persoalan ini yang ditanya apa? Ditanya adalah berapa kecepatan Iwan. Berarti kita lihat di sini. Kelajuan Iwan. Berarti kelajuan adalah jarak dibagi waktu, yaitu 600 meter dibagi dengan 600 detik. Hasilnya adalah 1 meter per sekon. Nah, ini contoh soal untuk gerak lurus beraturan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ya, dan selanjutnya nanti setelah pertemuan ini Bapak akan memberikan tugas yang harus dikerjakan per masing-masing individu atau anak sekalian. Lalu nanti hasilnya silakan diputuskan di double folio, lalu difoto dan dikirimkan melalui WA pribadi Bapak. Demikian saja, tetap semangat dan tetap optimis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.